Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, kita di sini di kampung halaman kita di Indonesia, ya. Tetapi Allah menghadirkan untuk kita para ulama besar, orang-orang soleh dari berbagai penjuru dihadirkan untuk kita kemari. Kita kalau segini banyak berangkat ke Mesir susah banget ini, nggak semuanya mampu. Tetapi subhanallah, karunia Allah, anugerah Allah, Allah hadirkan orang-orang besar ini di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Ta'ala tercurah untuk kita sekalian dengan berkat mereka, para awliya, para salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengar banyak dari beberapa murid beliau, terus juga dari kawan-kawan yang ada di sini, para asatidzah, tentang beliau Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Beliau juga merupakan salah satu guru saya. Berapa waktu yang lalu saya sempat menetap di Mesir beberapa waktu untuk belajar dari para ulama yang ada di Mesir. Di antaranya adalah beliau, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Itu waktu perjumpaan pertama saya dengan beliau itu di Madiyafah Imran Ad-Dah. Itu waktu beliau memang kebetulan dari kampungnya datang ke Kairo hanya untuk sekedar ngajar, ya. Kelihatannya menetap kalau di Kairo di situ, ya, istirahatnya. Nah, Fil Qahirah beliau menetap di situ. Saya pertama kali jumpa dengan beliau di situ. Hadirin tahu gak? Itu waktu ketika saya datang ke Madiyafah Syekh Imran Ad-Dah. Itu Madiyafah Syekh Imran itu kalau bahasa kita di sini zawiyah. Kayak majelis ta'lim yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang belajar, nuntut ilmu, masyayikh di situ ngajar. Ya, itu waktu udah larut malam. Beliau itu waktu masih ngajar di usia sepuh macam begini, 78 tahun atau 77 tahun itu waktu masih ngajar. Saya ingat banget. Itu waktu di atas jam 10 malam menjelang jam 11, setengah 12 baru selesai. Saya aja udah ngantuk banget. Begitu, itu waktu saya nungguin di kamar beliau sambil melihat TV, beliau ngajar, dan beliau ngajar sampai jam segitu tuh masih seger banget, masih semangat banget. Iya. Kemudian setelah ngajar, ya, terus itu waktu bangunannya juga tingkat, naik ke atas pakai tangga, bukan pakai bukan pakai lift. Semangat di dalam mengajar. Begitu masuk, kesan saya pertama kali jumpa dengan beliau, tahu apa? Ini wajah, ini kesan saya pertama kali jumpa dengan beliau itu, melihat beliau, wajah yang mengingatkan kepada Allah. Sampai setelah itu, beberapa hari kemudian saya sempat jumpa sama Habib Ali Jufri. Saya cerita, Habib, saya datang kemari, alhamdulillah saya ketemu Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Dan saya bilang kalau saya di Mesir ini nggak ketemu siapapun kecuali hanya beliau aja udah cukup bakal saya. Begitu, artinya memandangnya aja itu udah sesuatu yang sampai sekarang, sampai detik ini saya masih merasakan bekasnya. Cuman memandang wajahnya itu waktu. Sampai detik ini saya masih berasa rasa itu. Subhanallah. Nanti antum lihat sendiri. Untuk melihat sendiri. Cuman memang saya pribadi sangat berkesan sekali. Sampai detik ini saya masih merasakan. Kemudian hari berikutnya atau lusanya dari itu malam. Hari berikutnya saya masih keliling. Hari yang selanjutnya atau hari berikutnya beliau ngajar di Al-Azhar Syarif, di Al-Jami' Al-Azhar. Itu waktu duha saya datang ke Al-Azhar, ikut hadir di hadapan beliau. Ya, terus kita baca suratul Fatihah di hadapan beliau, talaqi.
Dan beliau juga itu waktu ada banyak beberapa santri-santri yang belajar baik dari Indonesia, dari mana tempat, yang laki yang perempuan mengambil ilmu dari beliau. Dan betul-betul sangat nikmat sekali. Dan yang menarik itu juga bagi saya kesan yang istimewa itu pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Al-Azhar Syarif. Al-Azhar itu Masjid Jami' kan, Masjid Jami' Al-Azhar Syarif. Tahu kesan saya pertama kali masuk Al-Azhar? Bulu kuduk nih merinding semuanya. Dari sejak masuk sampai keluar lagi gemeteran. Tahu kenapa? Ya gimana, yang saya rasakan adalah wibawa yang amat sangat dahsyat sekali di dalam Al-Azhar Syarif. Ya bagaimana enggak? Enggak ada satu jengkal di situ, melainkan isinya ilmu. Dari sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Berapa tahun itu Al-Azhar? 1100 tahun. Dari sejak 1100 tahun sampai detik ini enggak ada sejengkal dari tempat itu, melainkan dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan ulama-ulama besar, aulia-aulia yang begitu agung, begitu mulia di sisi Allah Ta'ala. Saya rasa begitu masuk tuh merinding. Ini bulu kuduk berdiri. Dan subhanallah, nikmat. Terus beberapa hari kemudian kita masuk lagi, beberapa kali kita masuk ke Al-Azhar Syarif, cuman di antara yang sangat berkesan itu dia. Waktu duha lagi sepi, enggak banyak orang. Tapi kita belajar sama Syekh Abdul Aziz Syahawi. Terus yang menarik lagi, kita hatamkan 2 kitab lengkap, 2 arba'in di hadapan Al-Muhaddits As-Sayyid Ahmad Ma'bad Abdul Karim, salah seorang muhaddits yang masih ada saat ini di Mesir, salah satu murid daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari dan banyak lagi guru-guru beliau, ya, dan merupakan rujukan fil hadis saat ini di Mesir, yaitu Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Al-Muhim istimewa banget. Terus kita datang lagi tuh keliling masuk ke Al-Iskandariyah. Yang kita tuju di situ ada 3 orang. Yang pertama Al-Allamah Syekh Muhammad As-Salih Al-Barakah Syekh Muhammad Hilmi Al-Qadiri. Itu yang kita tuju. Ini juga istimewa. Kalau saya lihat beliau tuh kesan saya, ini orang nggak sama manusia. Bener. Cuma nama Tuhannya. Persis kayak Habib Zain bin Sumait. Nggak sama manusia itu. Iya. Dia ngobrol sama kita tuh cuma maksain diri. Selebihnya hatinya sama Tuhan, sama Allah Ta'ala. Ada Syekh Muhammad Hilmi Al-Qadiri. Dan di antara anugerah Allah bakal beliau izinkan saya membaca Awail Ummahat As-Sitt. Setelah kita selesai baca, beliau doakan, terus beliau ajak saya untuk ziarah ayah beliau, kakek beliau, wali-wali besar itu. Terus ketika kita keluar dari tempat beliau, ada sahabat kami Syekh Ala. Beliau bilang, ente ini istimewa, katanya. Ini berapa banyak orang datang kepada Syekh Muhammad Hilmi Al-Qadiri ini mau baca kitab nggak diizinkan. Tapi antum datang cuman ngomong sekali, dikasih peluang seluas-luasnya sampai kita baca awal daripada Ummahat As-Sitt dan diijazahkan lagi. Ini Syekh nggak pernah ngasih ijazah orang. Begitu salah satu yang rutin datang dari jauh setiap seminggu atau 2 minggu sekali kemari untuk baca di hadapan Syekh Muhammad Hilmi Al-Qadiri ini adalah Syekh Usama Al-Azhari. Artinya hanya orang-orang tertentu diizinkan. Alhamdulillah anugerah Allah, Allah muliakan saya dengan beliau. Terus salah satu yang kita tuju itu di sana Syekh Al-Muhaddits Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani. Kebetulan itu waktu beliau nggak ada lagi di Bangladesh. Tetapi jauh dari sebelumnya, dari 1-2 tahun sebelumnya, Al-Faqir udah ada hubungan dengan beliau melalui surat menyurat, ijazah tertulis dari beliau juga untuk Al-Faqir. Nah, cuman itu waktu nggak ada kesempatan untuk ketemu. Kemudian juga salah satu yang dituju Syekh Ali Shita Ewa. Itu salah satu yang kita tuju, cuman itu waktu juga beliau saat itu lagi di Gahirah. Beliau datang, kita balik ke Gahirah.
Itu. Jadi yang kita temuin itu waktu Syekh Muhammad Helmi Al-Qadiri. Intinya betul-betul istimewa perjalanan itu. Di antara yang istimewa juga Allah kasih kesempatan untuk datang ke kediaman Al-Allamah Mufti Diyar Al-Misriyah Syekh Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah. Kita dapat juga walaupun hanya 10 menit tapi istimewa. Dan banyak lagi. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, saya rasa nggak ada sesuatu yang lebih nikmat daripada rihlah fi talabil ilm, daripada kita melakukan perjalanan demi untuk belajar dan menuntut ilmu. Itu sangat berkesan, sangat nikmat, dan keberkahannya besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cerita ini semua supaya kita ngambil manfaat, ngambil pelajaran, bisa menimba ilmu. Terus juga ketika pulang dari Iskandariah menuju Al-Qahirah, di antara ini juga istimewa bakal saya kalau nggak ke Mesir kecuali hanya jumpa dengan sosok ini udah cukup. Yaitu Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi. Tahu? Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi. Ya. Hadza rajul 'allamah kabir. Muhaddits 'allamah. Dan beliaulah yang memberikan anugerah kepada saya huruf Qaf. Itu waktu saya baca di hadapan beliau suratus Shaff musalsalan. Begitu beliau dengar bacaan saya, langsung beliau bilang, kamu ini orang Trim. Ketahuan dari Qaf yang saya baca. Terus beliau bilang, enggak, di dalam qiraah Qaf itu yang benar adalah dengan Qaf musyaqqaq. Gitu, beliau ajarkan kita, beliau kasih ijazah itu waktu. Jadi kalau orang nanya huruf Qaf-nya Habib Ahmad kemana, yang diambil sama dia itu. Diambil sama dia, sebab di sini masih penasaran siapa yang ngambil Qaf-nya itu. Beliau. Tetapi dari beliau ini semua asanid al-hindiyah ada di tangannya beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua motivasi bakal kita sekalian, membawa manfaat bakal kita sekalian. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.